Selamat malam, mohon izin, mohon perhatian Bapak Ibu hadirin para pecinta seni yang berbahagia. Acara pergelaran Festival Seni Bali Jani kali ini dimulai. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu. Yang terhormat Gubernur Bali beserta Ibu Putri Koster. Yang kami hormati Wakil Bupati Tabanan. Yang kami hormati Founder Teater Mini, yang kami hormati Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi Bali, yang kami hormati Pimpinan Bank BPD Bali, yang kami hormati para seniman, budayawan, dan para pecinta seni yang berbahagia. Selamat malam dan selamat datang kami ucapkan di Kertasabel, Jaya Sabel, yang merupakan rumah jabatan Gubernur Bali dalam rangkaian pergelaran bergengsi tahunan Festival Seni Bali Jani ke-7 tahun 2025. Hadirin, Festival Seni Bali Jani yang ke-7 tahun 2025 kali ini mengangkat tema merupakan wadah apresiasi budaya dalam pengembangan kesenian Bali modern, di mana pada tahun ini mengambil tema Semesta Cipta Jagat Kerti, Harmoni Bumi Bali. Dan pada malam yang berbahagia ini akan ditampilkan pergelaran teater modern persembahan Teater Mini dengan judul Maha Senapati Drona. Selamat menyaksikan.
Selamat malam. Selamat datang, Parta. Aku memanggilmu malam ini untuk sekali lagi mengatakan bahwa aku cenderung memilihmu menjadi Mahasenopati menggantikan kakek Bisma, bukan Guru Drona. Maaf Tuan, sekali lagi hamba sampaikan, pilihan Tuhan keliru. Guru Drona lah yang tertua di antara kita, dan dengan sendirinya beliaulah yang paling pantas menggantikan kedudukan dari kakek Bisma. Guru Drona tidak ada bedanya dengan kakek Bisma. Beliau pasti juga akan tewas, karena sesungguhnya beliau bertempur setengah hati. Hamba kira pada saatnya pun hamba juga akan hancur. Karena kenapa tiba-tiba kau bicara seperti itu, Karna? Apakah dengan kematian kakek Bisma membuat hatimu menjadi kecut menghadapi Pandawa? Tidak Tuan, hamba tidak pernah kecut ataupun ngeri menghadapi siapapun. Penolakan hamba ini hanyalah demi rasa hormat hamba kepada Guru Drona. Hamba tidak pantas melampauinya. Karena tentang hal itu aku sangat mengerti. Tetapi aku tetap memilihmu karena kau punya semangat tinggi. Semangat inilah yang dibutuhkan oleh para prajuritku yang hancur kehilangan kepercayaan. Sedangkan Guru Drona paling-paling bertempur hanya untuk dipecundangi musuh. Apapun alasannya, hamba tetap pada pendirian. Lantiklah Guru Drona sebagai Mahasenopati kita. Percayalah Tuan, hamba akan selalu mendampingi Tuan sampai Guru Drona benar-benar gugur. Apakah keikhlasan hamba ini belum cukup meyakinkan Tuan atas pengabdian hamba? Karena sebenarnya aku kecewa dengan pendapatmu ini. Tetapi sebentar lagi adikku Dursasana akan datang kemari. Mengapa Tuan memanggil adik Tuanku Dursasana? Aku ingin meminta pendapatnya tentang siapakah yang pantas kita angkat menjadi Mahasenopati besok pagi. Tuanku, telah hamba katakan dengan tegas, tidak ada pilihan lain selain mengangkat Drona. Mengapa Tuanku bertimbang? Karena jika adikku juga memilihmu, berarti kau kalah suara. Karena kau tidak boleh menolaknya. Dan yang terpenting, kau jangan mengecewakan orang-orang yang mendambakan tenagamu. Tidak Tuan, sekali hamba katakan tidak, itulah keputusan hamba yang terakhir. Karena kau jangan keras kepala di saat negara kita sedang dalam bahaya. Dan ingat, yang berhak memutuskan adalah aku, bukan kau. Karena memang Tuan pula yang memiliki kuasa terhadap diri hamba. Tuan pun berhak memerintahkan hamba untuk bertempur sebagai balas budi baik Tuan kepada hamba. Tapi apa yang akan terjadi di medan perang, hambalah yang lebih tahu dan hambalah yang memutuskan, bukan Tuan. apa maksudmu? Bagaimana perasaan Tuan ketika hamba pergi berperang seperti tekad kakek Bisma? Tidak bisa. Kau harus bertempur dan memenangkan perang. Keharusan untuk memenangkan perang inilah yang tidak bisa Tuan paksakan di atas pundak hamba. Benarkah Anda memanggilku? Iya, benar sekali. Aku ingin meminta pendapatmu tentang siapakah yang pantas kita angkat menjadi Mahasenopati besok pagi. Sebenarnya
Hal ini tidak perlu aku sampaikan lagi, Kanda. Bukankah sejak semula, sebelum kakek Bisma dilantik, aku tidak ada pilihan lain lagi kecuali kepada Adipati Karna. Kesaktiannya luar biasa, pengabdiannya tidak perlu diragukan lagi, dan yang paling penting, semangatnya sangat tinggi, Kanda. Karena, apakah kau dengar itu? Bagus, bagus adikku. Ayo, lanjutkan lagi. Adipati Karna. Kalau kita ingin menang dalam perang, janganlah meniti kepada tradisi dulu. Apakah artinya usia tua jika diragukan kesetiaannya? Oleh karena itu, harus segera diganti dengan memilih kesatria yang lebih muda, orang sepertimu, karena bukankah begitu, Kanda? Iya, benar sekali. Karena, apakah kau dengar semua itu, Karna? Masih bungkam. Kanda, jika tidak salah dugaanku, karena sepertinya cenderung memilih tradisi dengan mengangkat Guru Drona. Iya, benar. Tetapi, mudah-mudahan dengan kata-katamu itu, dia tidak keras kepala lagi dan bersedia menjadi Mahasenopati kita. Ayo, tegaskan lagi padanya agar dia lebih mengerti. Adipati Karna. Aku dan saudaraku tidak pernah mengecilkan keagungan Guru Drona. Kami mengakui bahwa di antara kita hanya beliaulah yang paling ahli dalam segala macam olah senjata. Dan beliau memang sakti. Tapi bukan berarti tak terkalahkan. Karena Guru Drona akan tewas di tangan Drestadjumena, saudara kembarnya Sri Kandi, putra Drupada dari Pancala. Bukankah begitu, Kanda? Iya, benar sekali adik. Karena, apakah kau menghendaki agar kata-kata adikku lebih meyakinkan? Baiklah, akan kuceritakan semuanya padamu tentang kisah dari Guru Drona. Dengarkan baik-baik. Beginilah ceritanya. Beberapa puluh tahun yang lampau, di wilayah seputar Sungai Gangga, tersebutlah seorang putra Brahma bernama Drona. Kelak namanya tidak akan terlupakan dalam perang besar Bharata Yuda.
Bibi, lihatlah bunga-bunga di taman ini. Sungguh indah dan berwarna-warni. Benar Ratu Ayu, lihatlah, bunga telah bermekaran. Wanginya sungguh-sungguh rumah Ratu Ayu. Benar kan? Ratu Ayu, hamba akan mematikan bunga sangat indah untuk Ratu Ayu. Oh baik sekali. Carikanlah untuk Ratu Ayu. Bibi, jangan pungut yang layu. Baik Ratu Ayu. Ratu Ayu, jika hamba memetik bunga yang merah ini, bagaimana? Carikanlah untuk Bibi. Ratu Ayu, bunga yang merah ini sangat cocok untuk Ratu Ayu. Cantiknya. Ratu Ayu, hamba memang cantik. Bunganya, Bibi. Ya, Ratu Ayu, hamba kira hamba yang cantik. Iya, kamu juga cantik seperti bunga itu. Ayo kita cari bunga yang lain. Ratu Ayu, lihatlah, ada kupu-kupu. Mereka berterbangan ke sana kemari, Bibi. Mari kita kejar Ratu Ayu. Ayo kita ke sana, Bibi. Lihatlah yang warna kuning itu, Bibi. Bisa juga ada yang warna putih. Kanda Drona, tiba-tiba saja Kanda menghampiriku ke taman. Mungkin ada yang ingin Kanda sampaikan? Iya, sesungguhnya sejak beberapa hari yang lalu, aku ingin menyampaikan sesuatu kepadamu, Dinda. Ya, katakanlah Kanda. Dinda Dewi Krepi. Setelah kita sama-sama menginjakkan kaki kita di atas lembaran pernikahan, maka mulai saat ini juga aku harus memikirkan masa depan buat anak-anak kita yang akan lahir. Maksud Kanda? Aku bermaksud untuk mencari-cari sebuah wilayah tempat kita mempertahankan kelangsungan hidup kita ini, Dinda. Kemana Kanda hendak pergi? Lagi pula, kapankah aku pernah menuntut harta kekayaan selain kebahagiaan ini? Jika kita ingin hidup hingga 7 turunan, daerah ini masih bisa memberikan kehidupan. Dinda, kita tidak bisa meramal tentang kehidupan buat 7 turunan. Buanglah jalan pikiranmu itu jauh-jauh, Dinda. Aku sebagai calon seorang ayah memiliki nafsu loba, ingin menyiapkan segala sesuatu buat anak-anak kita agar mereka tidak sengsara atau kelaparan. Dan juga berdasarkan pengalaman bahwa hidup berkumpul dan berbanyak tidak selamanya mendatangkan kerukunan. Kita tentu tidak menginginkan kalau keadaan itu menimpa keturunan kita kelak, Dinda. Dinda selalu mengerti perasaan Anda.
Tapi Kanda tidak pernah mengerti perasaan Dinda. Baju penting yang Dinda kenakan ini masih belum tampak lain. Kanda hendak pergi entah kemana dan dalam jangka waktu berapa lama. Dinda kesepian. Aku pun kesepian, Dinda. Namun aku harus berusaha berpisah pada saat kita saling merindu. Perpisahan begini sangat sulit, Dinda. Namun, marilah kita hadapi demi sukses yang lain, demi wilayah yang Kanda idam-idamkan, Dinda. Baiklah, kalau dengan perasaan terpaksa, lalu daerah mana yang hendak Kanda tuju? Dinda, Kanda mendengar berita bahwa Resi Ramaparasu sedang membagi-bagikan wilayahnya kepada siapa saja. Kanda bermaksud ke sana. Mudah-mudahan Kanda tidak terlambat. Lalu, apakah mereka sudah tahu kan? Sudah. Bahkan ayahku menyarankan agar Kanda mencoba menagih janji kepada Sucitra. Sucitra? Siapa Sucitra? Dan apa yang dijanjikan beliau terhadap Kanda? Sucitra adalah putra mahkota kerajaan Pancala. Aku dengar dia sudah diangkat menjadi raja. Dia berjanji kepadaku apabila telah dia diangkat menjadi raja, dia berjanji akan memberiku separuh wilayah kerajaannya, Dinda. Alangkah baiknya beliau. Mudah-mudahan saja beliau tidak ingkar janji. Kanda, tentu perjalanan Kanda tidak akan lama lagi. Dan secepatnya kita bisa berkumpul kembali. Benar, Dinda. Nah, sekarang marilah kita kembali ke Pasraman menghadap ayah. Kita mohon doa restu kepada beliau. Baik, Kanda. Mari, Dinda. Bibi, apa yang sedang kau lakukan di sini? Anu Ratu Ayu, hamba sedang berolahraga pikul. Masalahnya minggu lama, aduh, sering semutan Ratu Ayu. Oh, pastilah. Itu tandanya. Kau sedang memikirkan seorang laki-laki atau seorang kekasih? Aduh Ratu Ayu, sungguh tidak Ratu Ayu, sungguh. Namun, anu Ratu Ayu, Anu apa? kadang-kadang Tidak boleh. Kau masih belum cukup umur. Di usiamu saat ini, harusnya kau itu belajar dan terus belajar di pesraman ini agar kau pintar. Jika sudah tiba waktunya nanti,
barulah kau boleh memikirkan hal itu. Kau paham? Ikut Baik, dengan Ratu Ayu. Raka, Raka, bolehkah kita berhenti sejenak? Setelah seharian berjalan, aku merasa sangat lelah dan kakiku sangat sakit, Raka. Iya, Raka juga merasa lelah. Kita beristirahat saja di sini sejenak sambil kita berkeluh kesah. Apa yang Raka keluh kesahkan? Sudah beberapa lama kita melakukan perjalanan untuk mendapatkan sejengkal wilayah buat membangun asrama demi pengabdian kita kepada masyarakat. Sudah beberapa raja dan kesatria kaya kita jumpai. Ternyata belum ada dari mereka yang baik hati dan dermawan. Sungguh sulit menemukan. Sesulit menemukan sebatang jarum di dalam tumpukan jerami. Menurut para sesepuh, sekarang ini orang-orang kaya yang baik budi dan dermawan semakin berkurang. Sebaliknya, orang-orang kaya yang serakah semakin bertambah. Benarkah begitu, Raka? Kenyataannya memang demikian. Lantas, sampai kapan keadaan ini akan terus berlangsung? Aku juga tidak tahu pasti. Kalau demikian, pengembaraan kita ini dengan tujuan ketidakpastian. Kalau Hyang Widi sudah berkenan, maka ketidakpastian itu akan menjadi pasti. Yang penting kita tetap sabar dan selalu bersabar. Baiklah, Raka. Baiklah, Baik, ya Raka. lihatlah. Sepertinya ada orang datang. Sepertinya orang itu menuju kemari, Raka. Iya. Kalau begitu, mari kita tunggu dia di sana. Mari, Raka. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Raka, jangan-jangan orang ini adalah orang kaya yang diutus Tuhan untuk menolong kita. Kalau dilihat dari pakaiannya,
Memang kelihatannya dia orang kaya. Tapi kalau dilihat dari raut wajah, dia tidak beda dengan kita. Maksud Raka? Kira-kira nasibnya sama dengan kita. Raka ini bisa saja. Bagaimana kalau kita tanyakan saja langsung, Raka? Baik. Nana. Nama Nana siapa dan Nana mau kemana? Namaku Drona. Aku dalam perjalanan untuk mendapatkan sebuah wilayah. Kalau begitu kita bernasib sama. Sama-sama sedang mencari wilayah. Kami sudah bertemu dengan beberapa raja dan kesatria kaya. Namun mereka bukanlah orang baik-baik yang mau berbagi. Benar sekali, Nan. Sekarang ini semakin sulit untuk menemukan orang-orang kaya yang baik budi dan suka menolong. Benar, Bapak Resi dan Ibu Resi. Menurut para sepuh kami, makin lama akan semakin banyak orang-orang seperti itu. Dan pada puncaknya nanti, orang-orang serakah akan jauh lebih banyak daripada para penegak dharma. Benar. Zaman itu disebut zaman Kali Yuga. Zaman di mana para adharma lebih banyak daripada penegak dharma. Bagaimana pandangan Bapak Resi jika keadaan itu benar-benar terjadi, Bapak? Para penegak dharma harus bangkit dan berusaha keras untuk menyadarkan para adharma. Kalau misalkan tidak berhasil, Bapak? Ibarat pada sebuah pohon yang sebagian besar daun-daunnya membusuk dan penuh ulat. Maka daun-daun itu harus dirontokkan dan digugurkan untuk memberikan kesempatan tumbuhnya tunas-tunas yang baru. Demikian juga para adharma yang tidak mau disadarkan harus digugurkan dan dirontokkan demi lahirnya sentana-sentana baru yang baik, yang ulas asih, yang suka berbagi, dan yang ingin menegakkan dharma. Kalau tidak demikian, maka alam ini akan rusak. Kenapa bisa demikian, Bapak Resi? Untuk menjaga agar alam ini tetap lestari, hutan-hutan tumbuh subur, danau dan sungai terjaga, dan perut bumi tidak terkuras. Ini menjadi tanggung jawab manusia. Manusia adalah makhluk istimewa. Mereka tidak hanya menjaga Buano Amu, mereka juga menjaga Buano Alit, menjaga diri dan sesamanya sebagai Buano Alit. Kalau Buano Alit belum serasi, bagaimana mungkin membuat Buano Agung ini serasi? Benar sekali, Nan. Ibarat seorang pengobat. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan orang yang sakit jika dia sendiri tidak sehat?
Benar sekali Bapak Resi dan Ibu Resi. Aku sangat berterima kasih karena telah mendapatkan petua-petua berguna dari Bapak Resi dan Ibu Resi. Kapan Bapak memberimu petua? Bapak hanya ngobrol-ngobrol saja. Bapak sama sekali tidak merasa memberimu petua. Oh ya, kami harus melanjutkan perjalanan. Kita berpisah di sini untuk mencapai tujuan kita masing-masing. Bapak mohon diri. Kami mohon diri, Nana. Aku juga mohon diri Bapak Resi dan Ibu Resi. Mari, Rai. Mari, Rambi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Mohon ampun dan mohon maaf Resi Ramaprasu yang agung, karena hamba berani menghadang perjalanan tuanku. Nanak ini siapa? Nama hamba Drona, putra Resi Baradwaja. Kami tinggal di Pesraman, dekat hulu sungai Gangga, tuanku. Oh, jadi Nanak adalah putra dari Resi Baradwaja. Benar, tuanku. Iya, aku teringat. Ayahmu itu adalah teman sepermainanku waktu remaja. Tapi sudah bertahun-tahun belakangan ini kami tidak saling bertemu. Bagaimana keadaan ayahmu sekarang? Astungkara, sampai saat ini keadaan beliau baik-baik saja, tuanku. Iya, syukurlah. Lantas, untuk maksud apa Nanak menghadang perjalananku? Maaf, tuanku. Hamba bermaksud untuk menyampaikan sebuah permintaan. Sebuah permintaan. Benar, tuanku. Katakanlah. Hamba mendengar berita bahwa saat ini Tuan sedang membagi-bagikan wilayah yang Tuan miliki kepada siapa saja yang membutuhkannya, tuanku. Oh, jadi Nanak juga memerlukan wilayah dariku. Benar sekali, tuanku. Baiklah, sebelum aku menjawab permintaanmu itu, aku ingin menceritakan sesuatu. Dengan senang hati, hamba akan mendengarkannya, tuanku. Duduklah. Baik. Berawal dari sebuah peristiwa yang terjadi di pasar. Saat itu aku kebetulan tidak ada di pasar. Seorang raja bernama Hehaya bersama prajurit-prajuritnya memporak-porandakan pesramanku. Prajurit-prajuritnya merampok ternak-ternakku dan rajanya
hendak memperkosa ibuku. Ayahku datang untuk menyelamatkan ibuku. Tetapi raja yang sudah gelap mata itu mendebas dada ayahku dengan pedangnya. Aku mengetahui hal itu dari seseorang. Lalu aku segera ke Pesraman. Yang aku dapatkan, ayahku telah bersimbah darah di pangkuan ibuku. Ibuku menangis. Aku tidak tahan. Aku pun menangis sejadi-jadinya. Telah kehilangan orang yang sangat kucintai. Kotor dan busuk. Lalu dari sejak itulah aku masuk keluar Jeruk Putih, membunuh setiap raja dan kesatria yang aku temui. Dan sampai saat ini aku telah membunuh 40 raja dan kesatria. Dan korbanku yang terakhir adalah Raja Hehaya, raja yang telah menewaskan ayahku. Aku semakin bangga dengan diriku. Kemana-mana aku selalu membusungkan dadaku, mendongakkan kepalaku, berjalan satria, dan wajahku selalu memancarkan sinar kemenangan. Namun beberapa hari kemudian aku melihat ada segumpal sinar menghantamku lalu menembus kepalaku. Sinar itu menembus kesadaran. Aku baru menyadari bahwa apa yang kulakukan selama ini adalah dosa besar, kejahatan yang tiada ampun. Mengapa aku membunuh 40 raja dan kesatria? Kenapa tidak hanya Raja Hehaya saja? Kenapa harus menambah 39 raja dan kesatria yang tidak sama sekali bersalah kepadaku? Inilah dosaku yang paling besar. Tapi sayang, aku terlambat menyadarinya. Ya. Untuk dosaku yang besar ini, aku akan menebusnya dengan mengucapkan penyesalan dan permohonan ampun kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kepada mereka aku bersalah. Untuk mewujudkan tekad ini, aku akan pergi ke kaki pegunungan Himalaya. Disitulah aku akan bertapa, melakukan tapa berata yoga samadhi. Namun sebelum aku berangkat ke kaki pegunungan Himalaya, aku membagi-bagikan 40 wilayahku kepada para ksatria yang banyak mempunyai abdi dan rakyat, kepada bakal brahmana yang banyak mempunyai sisya, kepada kepala kelompok soroh, warga yang banyak mempunyai keturunan. Dengan mereka aku berpesan agar wilayah-wilayah yang aku bagikan itu dijaga, dirawat,
dan dilindungi dengan penuh kasih sayang. Sebagaimana halnya mereka mencurahkan kasih sayang kepada ibu sendiri. Ya, lahan pertanian, perkebunan, tegalan harus diperluas agar penduduk tidak sampai kekurangan pangan. Hutan harus dijaga, dipelihara, dan dilindungi dari orang-orang Bromo Corak. Gunung, bukit, air terjun, mata air harus dijaga kesuciannya. Begitu juga halnya air danau, sungai harus dijaga kebersihannya, bebas dari sampah agar tidak sampai mengorbankan diri sendiri. Dan juga desa lain dihilir. Demikianlah, apabila mereka sampai berani melanggar pesanku, maka aku kutuk mereka agar alam itu memelaratkan dan menghancurkan mereka. Demikianlah cerita. Sekarang baru aku akan menjawab permintaan. Sebagaimana ceritaku tadi, kekayaanku telah habis kubagi-bagikan. Tak sejengkal tanah pun tersisa. Ini artinya kau tidak akan mendapatkan sejengkal tanah pun dariku. Nah, sebelum kita berpisah, aku menawarkan sesuatu kepadamu. Nana Drona, bangkitlah. Hamba Tuanku. Baik Tuanku. Nana Drona, Hamba Tuanku. aku ingin mengajarimu sebuah ilmu tentang segala macam olah senjata. Apabila kau berhasil menguasai ilmu itu, maka nilainya jauh lebih tinggi daripada nilai-nilai wilayah yang telah aku bagikan. Apabila kau berhasil menguasai ilmu itu, maka kau akan menjadi guru. Dan dengan menjadi guru, maka kau akan dapat hidup bersama keluargamu dalam waktu yang tidak terbatas. Apabila kau menyetujui penawaranku ini, mari ikuti aku. Baik Tuanku. Beberapa bulan setelah Drona selesai menimba ilmu kanuragan dari Rama Parasu, lalu
anak-anakku sekalian, hentikanlah latihan kalian. Sebelum kalian semua kembali ke asrama, aku ingatkan sekali lagi bahwa Baginda Raja sengaja menghimpun, mengasramakan, dan memberikan kalian latihan bela diri semata-mata demi kepentingan kalian sendiri. Baginda Raja juga berpesan bahwa kerajaan ini harus dijaga kedaulatannya. Di tangan kalianlah masa depan kerajaan Pancala ini dipertaruhkan. Nah, sekarang apakah kalian mengerti? Mengerti. Baik. Sekarang kembalilah kalian ke asrama. Apakah kalian siap? Siap. Ayo kerjakan. Bagus sekali. Luar biasa sekali. Anak-anak diasramakan aku harus segera lapor Paduka Raja. Tuanku, 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 tuanku junjungan hamba. Ada apa, Paman? Ada seorang Brahmana muda yang datang ingin menghadap tuanku. Ada seorang Brahmana muda ingin menghadap? Benar, tuanku. Apakah Paman sudah tanyakan siapa namanya dan apa maksudnya? Tuanku, konon dia adalah sahabat lama tuanku. Beliau bernama Drona. Adapun maksud kedatangannya sekedar ingin melepas rasa rindunya. Tapi tampaknya Brahmana itu sangat congkak, tuanku. Congkak? Iya. Apa yang Paman maksudkan? Brahmana itu memanggil tuanku dengan nama panggilan Sucitra, yakni nama kecil tuanku. Tampaknya Brahmana itu sengaja membangkang tuanku. Padahal hamba sudah ingatkan bahwa tuanku telah diangkat menjadi raja dengan nama panggilan Drupada. Kalau demikian, tentulah orang ini adalah salah seorang rakyat yang tidak mengakui aku sebagai raja. Atau dia bermaksud menyamakan derajatnya dengan. Atau mungkin pula dia menganggap aku lebih rendah dari dirinya. Tuanku, semua kemungkinan itu bisa saja terjadi, tuanku. Termasuk kemungkinan Brahmana itu orang gila, tuanku. Bagaimana kalau hamba usir saja Brahmana itu? Begini, Paman. Suruh dia masuk. Paman mengawasi dari luar. Siapa tahu dia benar-benar orang gila. Baik, tuanku. Tapi tuanku harus hati-hati. Siapa tahu dia benar-benar orang gila. Sucitra! Berhenti sampai di situ. Jangan lanjutkan langkah. Sucitra, terimalah salam rinduku. Sepertinya Tuan keliru. Aku tidak pernah punya teman yang bernama Drona. Apakah aku terlampau banyak mengalami perubahan? Kurasa tidak. Aku adalah Drona, putra para Dwaja. Rumahku jauh di hulu Sungai Gangga. Ingat, Tuan? Keterangan Tuan tak akan membantu membuka ingatan. Aku benar-benar tidak pernah punya teman seperti Tuan. Oh, kenapa Tuan begitu mudah pelupa? Bukankah aku temanmu bermain? Dan
ayahku adalah gurumu. Aku temanmu bermain di saat-saat kita di pesraman, di pondokku, atau terkenang masa yang lalu. Cukup, tidak perlu diperpanjang lagi. Tadi sudah kukatakan, Tuan keliru. Aku bukan sahabat lama Tuan. Tapi Tuan perlu apa datang ke sini? Aku sangat perlu kepada Tuan. Mudah-mudahan dengan penyampaianku ini bisa menggugah ingatan Tuanku. Terkenal masa-masa indah di Pancuran, di pesraman, di pondokku, atau terkenal ketika menyanyikan lagu-lagu Tuhan. Cepat katakan apa yang Tuan inginkan, atau Tuan akan aku usir secara kasar dari sini. Sabar, sabarlah Tuan. Ingatkah Tuan, pada suatu hari Tuan pernah berjanji kepadaku di hadapan ayahku pula, bahwa andai kata Tuan diangkat menjadi raja, Tuan akan memberikan sebagian wilayah Tuan kepadaku sebagai tanda persahabatan yang tulus. Gila! Tuan benar-benar gila, seperti dugaan Paman Patih. Pergi! Tuan tidak akan mendapatkan apa-apa dariku. Jangankan sebagian wilayahku, sepedak tanah untuk Tuan berteduh pun tidak akan aku berikan. Oh. Jadi Tuan benar-benar lupa kepadaku, dan Tuan mengingkari janji yang Tuan ucapkan sendiri. Sudah banyakkah orang macam Tuan di dunia ini? Ketika jadi rakyat, Tuan sangat baik, menghumar janji. Tapi ketika jadi raja, mendapat kedudukan tinggi, bukan saja Tuan lupa kepada kawan, tapi bahkan menghinaku pula. Cukup! Kanda, Dinda dengar ada keributan. Ada masalah apa ini? Ini ada manusia asing datang tiba-tiba mengatakan kalau aku pernah menjanjikan sebagian wilayah kita kepadanya. Ini benar-benar gila. Cobalah Kanda ingat-ingat. Mungkin suatu saat dulu Kanda pernah menjanjikannya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin aku menjanjikannya? Apa jasanya dia kepadaku? Bahkan aku tidak mengenalinya dia sama sekali. Mudah-mudahan kata-kata Kanda ini bisa aku percaya. Jika Kanda berbohong dan diam-diam menjanjikan, aku tidak akan pernah menyetujui dan memberikan. Jangankan memberikan sebagian dari wilayah kita, sejengkal pun tidak. Kekayaan kita ini, wilayah kita ini masih kurang, Kanda. Suatu saat kita harus memperluasnya lagi. Aku setuju bahwa kekayaan kita ini masih kurang. Wilayah kita pun masih perlu diperluas. Jika demikian, kenapa Kanda tidak usir saja dia dengan tegas? Sudah aku usir tadi, tapi dia membangkang. Berarti dia merasa benar kalau Kanda telah berjanji. Tidak! Bukankah sudah kukatakan tadi kepadamu
bahwa aku sama sekali tidak pernah menjanjikannya. Hei, orang asing, gara-gara kedatanganmu, kau telah membuatku bertengkar dengan permaisuri. Kau telah membuat kegaduhan di sini. Silakan Tuan bertengkar. Aku akan tetap menunggu di sini sampai Tuan berdua berhenti bertengkar. Setelah Tuan selesai bertengkar, aku akan menuntut kembali wilayah yang pernah Tuan janjikan kepadaku. Nah, mengapa dia begitu yakin kalau Kanda telah berjanji? Karena dia ini orang gila. Jika demikian, usir dia dengan paksa, usir dia dengan kekerasan, Kanda. Ada mana? Baik, tuanku. Usir manusia ini dengan paksa dari sini. Bila perlu kau tebas dengan senjatamu. Baik, tuanku. Itu kenapa kau taruh senjatamu? Tuanku, untuk menghadapi orang sekurus ini, hamba tidak memerlukan senjata. Dengan tangan kosong saja, hamba mampu melakukannya. Kalau tangan kiri Anda, dia langsung ke Merajapati. Kalau tangan kanan, dia langsung ke Rongklu, tuanku. Cepat! Baik! Lihat! Itu kenapa kamu menari? Tuanku, ini bukan tarian, tuanku. Ini adalah kekembangan. Ini namanya sapu jagat Kelti, tuanku. Apalagi itu kekembangan sapu jagat Kelti? Tidak ada itu. Yang ada kekembangan namun zat Kelti Loke Pancala. Wah, itu program yang baru terbarukan, tuanku. Udah cepat laksanakan, tuanku. Apalagi Kanda mana? Pandangan matanya kenapa kau mundur? Tajam. Saya takut, tuanku. Hamba takut. Pengecut. Badanmu saja besar, makanmu rakus dan kuat, tapi sesungguhnya kau manusia pengecut. Paman Kanda mana? Ya, Ratu. Panggil prajurit pemati. Panggil prajurit berani mati. Suruh mereka menghadapi dan suruh mereka membunuh orang asing ini. Cepat, Paman. Baik, Ratu. Cepat, panggil. Baik. Wahai prajurit berani matiku, cepatlah kalian kemari. Orang-orang. Mana dia? Lewat. Dasar prajurit kerosokan kau. Dorong buka. Cepat. Hei, sini. Dasar kamu prajurit autis kamu. Sekarang orang asing itu telah membuat kegaduhan atas perintah raja dan ratu. Kamu harus membunuhnya. Apakah kalian siap? Siap. Bagus. Kanda, Dinda pamit ke Budi dulu. Dinda tidak berani menyaksikan pembunuhan, Kanda. Aku juga tidak mau melihat manusia ini terbunuh di sini. Paman? Ya. Aku tinggalkan Kepuri. Laksanakan tugasnya dengan baik. Tidak, mari kita Kepuri. Sekarang kalian berdua tunjukkan kesetiaanmu kepada negeri ini. Ya, bunuh orang itu. Ya? Hei, saya kerjakan. Hei! Bagus.
Mereka bertengkar. Bersamanya mau bertengkar. Tuanku, tuanku, aduh, apa nih, tuanku, prajurit kita, tuanku, aduh, prajurit kita, tuanku. Kenapa jadi begini? Kenapa kedua prajurit kita terkapar, Kanda? Ini masih untung. Untung apa, Kanda? Bukan aku yang terkapar. Ya, ya. Tuan masih beruntung. Kalau aku mau, aku pun bisa membuat Tuan terkapar. Seluruh prajurit pun bisa aku hancurkan. Tapi aku tidak mau melakukannya. Tuan telah mempermalu dan menghinaku. Akan kutuntut balas dengan cara yang hal serupa. Tapi tidak sekarang. Tunggulah, saatnya nanti aku akan datang lagi menuntut balas, mempermalukan Tuan di depan orang banyak. Tunggulah saatnya nanti, Tuan. Tunggulah saatnya nanti. Bagaimana ini, tuanku? Manusia ini memang luar biasa. Bahkan dia telah mengancam bahwa suatu saat nanti dia akan datang kembali untuk menghina dan mempermalukanku di depan orang banyak. Ancaman ini tidak bisa kita anggap remeh. Kanda, mulai sekarang kita harus tetap waspada dan meningkatkan kekuatan. Benar, Dinda. Kanda mana? Baik, tuanku. Umumkan ke seluruh negeri kerajaan Pancal, kepada seluruh pejabat kerajaan, seluruh hulu balang, seluruh rakyat, mulai saat ini harus meningkatkan kewaspadaan, khususnya menghadapi orang satu ini. Ancamannya tidak main-main dan sangat serius, tidak bisa kita anggap enteng, Paman. Benar, Kanda. Kanda, Iya, mari iya. kita ke kulit. Mari, tapi sebentar, aku mau periksa prajurit dulu. Coba. Bagaimana, tuanku? Jantungnya masih berdenyut, Paman. Syukurlah. Aduh, ada anak mau mati kok. Ini juga malah berdebar, Paman. Syukurlah, Paman. Keduanya tidak mati. Mereka hanya pingsan. Karena mana? Ambilkan air suci di pemeracan, lalu bersihkan ke tubuh mereka, agar mereka cepat siuman kembali. Baik, tuan. Cepat, aku mau ke Puri. Dinda, mari kita ke Puri. Kamu sabar ya. Aku ambilkan air suci.
aroma kegairannya sudah terasa. Terus terang ini air suci yang luar biasa, kekuatannya sangat luar biasa. Ini sudah kami buktikan. Yang satu guru dan satu ilmu mohon tidak mengganggu deh. Pernah terjadi, waktu kemarin air suci ini saya percikan kepada kucing ya. Tis. Berapa bulan langsung udah diceleng. Luar biasa sekali. Kemudian beberapa harinya saya ketiskan kepada godel. Tis, terus otomatis berapa bulan langsung dari samping. Karena memang luar biasa. Sekarang saya coba ketiskan kau. Depulas. Sudah mulai bergerak. Yang ini. Bagaimana? Apa kamu sudah sadar? Masukkan sadar nih. Baik. Kamu kemarin ikut seleksi. Pencarian prajurit, kamu ratanya agak suram wajahnya sing lulus asane. Nanti statusmu prajurit Pancala dengan harian lepas. Sedangkan kamu rasanya cerah sekali. Kamu lulus asane. Kamu dapat gelar prajurit Pancala dengan perjanjian kerja. Ya, oke. Tapi ingat, kamu harus kerja dengan baik. Jangan sampai Bapak dengar kamu selingkuh. Kalau sampai saya dengar kamu selingkuh, saya akan kamu mutasi. Bila perlu saya pecat. Selingkuh kok ngajak-ngajak. Baik, kamu sudah siap sebagai bonus? Tadi sudah kamu tak ketiskan kita, sekarang kamu akan saya ajak makan-makan. Tapi tempatnya tidak di Burin, tapi di lapangan. Di sana tersedia berbagai makanan. Ada makanan Padang, kemudian ada makan jalan. Ya, siap? Baik, kamu siap. Ikuti saya. Maro makan-makan nyalip rosok. Oh, jangan-jangan saya tak kebahagiaan. Manakah ayah? Itu Lingsir! Ayah! Ayah! Ada apa anakku? Sepertinya ada masalah. Maafkan aku, ayah. Nanda mendapat rasa pun. Oh iya, katakanlah. Nanda mohon penyembuhan. Ketika Nanda sedang mencari tangan Nanda terkena duri. Ketika Nanda sedang berjalan, tiba-tiba kaki Nanda tersandung. Ketika Nanda ingin menyeberangi sungai, tiba-tiba
Afi yang Anda bawa hanyut. Pertanda apakah ini, Ayah? Mungkin ini ada kaitannya dengan pengembaraan suamimu. Baiklah, ayah akan mencoba melakukan penerawangan. Mari ikuti ayah. Baik, Ayah. Nanda dan juga Bibi, duduklah di sebelah sambil mendoakan keselamatan. Perasaanmu tajam, Nanda. Menurut penerawanganku, suamimu memang mendapat masalah. Ia dipermalu dan dihina oleh Raja Drupada. Raja Drupada, raja yang semasa remajanya bernama Sucitra. Benar. Dari mana Nanda tahu? Kanda Drona pernah memberitahuku, Ayah. Bukankah ia pernah berguru bersama Ayah di sini? Iya. Ayah mengajarinya tentang ajaran-ajaran Dharma dan mantra-mantra pemujaan kepada Tuhan. Bukankah ia akan memberikan sebagian wilayahnya kepada Kanda Drona jika ia sudah menjadi raja nanti, Ayah? Iya, ayah pun mengingat tentang janjinya itu. Lantas, mengapa ia mempermalu putra ayahanda, suami Nanda? Apa alasannya, Ayah? Tahta, harta dan wanita, itulah yang merontokkan jati diri. Ia mengaku tidak pernah memberikan janji. Bahkan ia mengaku pula tidak pernah memiliki sahabat bernama Drona. Oleh sebab itu, ia mengusir, menghina dan mempermalukan suamimu. Yang ini, betapa malangnya suami hamba. Mengapa ia tidak mau membela dirinya? Mengapa ia tidak melarikan diri saja? Mengapa ia hanya diam? Mengapa ia tidak melakukan perlawanan, Ayah? Mengapa, Ayah? Mengapa? Tenanglah anak. Bagaimana hamba bisa tenang? Kanda Drona adalah jiwa hamba, Ayah. Kanda Drona adalah bagian dari hidupku. Ia adalah jiwaku, Ayah. Ia adalah tempatku berbagi suka dan duka. Dan kini, aku mendengarnya ia dipermalu, dihina, bahkan diusir dari negerinya sendiri. Bagaimana aku bisa tenang, Ayah? Ayah sangat mengerti dengan perasaanmu. Tapi dengarlah,
Ayah mau bicara. Saat ini suamimu memang belum bermaksud untuk pulang kembali. Tapi setelah ia berhasil menimba ilmu kanuragan dari Rama Parasu, ia bermaksud menuju Hastinapura. Ayah yakin negeri itu akan menerimanya dengan sangat baik. Kalau begitu, bolehkah suatu saat nanti hamba menyusulnya ke sana, Ayah? Tentu anakku. Ayah akan mencarikanmu hari baik. Tapi pesan ayah, saat-saat ini Nanda tidak perlu gelisah. Terima kasih, Ayah. Ayah telah membuat perasaanku tenang kembali. Syukurlah Nanda sudah senang kembali. Kalau begitu, marilah kita kembali ke Pesrama. Baik, Ayah. Begitulah kisah dari Guru Drona. Dan akhirnya Drona menjadi guru kami dalam ilmu olah senjata. Sampai saat ini aku belum pernah menemui orang yang bisa menyamai keahlian beliau. Dulu ketika beliau menguji ketangkasan kami, Korawa dan Pandawa, beliau menyuruh kami menyerang kerajaan Pancala dan harus menawan Raja Drupada. Berkat didikan beliau, kami pun berhasil. Dan Raja Drupada menjadi tawanan Guru Bhisma. Benar sekali, Kanda. Akulah yang menangkapnya, bukan Arjuna. Dan konon latar belakangnya adalah karena Guru Drona pernah dihina. Gara-gara Guru Drona menuntut sebagian wilayah Pancala. Benar. Namun penghinaan harus dibalas dengan penghinaan. Raja Drupada yang pernah menghina Drona berbalik dibikin malu besar. Hingga akhirnya Raja Drupada bersedia menyerahkan sebagian wilayahnya kepada Guru Drona. Namun sudah takdir, dendam tidak akan pernah padam di dunia ini. Raja Drupada memendam rasa dendam yang luar biasa kepada Guru Drona. Benar sekali, Kanda. Sebab setelah Drupada dikembalikan ke negerinya, beliau mengumpulkan semua Brahmana, semua ahli Weda. Dimintai bantuan oleh Drupada seorang putra kepada Dewata yang kelak bisa menghancurkan dan membunuh Drona. Dewata pun akhirnya dari tungku padukaan lahirlah dua sosok manusia kembar lengkap berbekalkan senjata, namanya Sri Kandi dan Dresta Jumena. Sri Kandi adalah pembunuh Bhisma dan Dresta Jumena pembunuh Drona.
Lantas, apa perlunya kita menampilkan drona jika kita sudah tahu hasilnya akan sia-sia? Nah itu dia Kanda. Dengan menempatkan beliau di garis belakang, itu artinya kita sudah menghormati beliau yang sudah tua, yang sepatutnya istirahat. Tuanku Duryodhana dan Tuanku Dursasana, selama Tuanku bercerita, hamba membisu. Bukan berarti hamba tidak tahu kisah ini. Justru hamba tahu, sehingga hamba bersikeras menampilkan beliau. Kematian Guru Drona sudah takdir. Tidak ada satupun dari kita bisa menghalangi maut. Dengan menempatkan Guru Drona di barisan belakang, jika kematian sudah menjadi takdirnya, maka sang maut pasti akan tetap mencarinya. Bukankah dengan menampilkan Guru Drona dalam medan perang akan jauh lebih baik? Dan bukankah kenikmatan seorang kesatria adalah hidup dan matinya di medan perang, bukan bersenang-senang dan mati di tempat tidur? Karena sebelum kau beranjak pergi, aku ingin menyampaikan pesan khusus ayahku Prabu Drestarasta dan ibuku Dewi Gandari. Pesan khusus dari kedua orang tua tuanku, katakanlah. Kalau aku tidak salah tangkap, kau ingin posisi kakek Bhisma digantikan oleh Guru Drona? Dan untuk itu kau memulai perdebatan dengan saudara tertuaku Duryodhana? Benar, itulah pendirian hamba. Karena kau boleh menolak usul kakakku, tapi kau tidak boleh menolak perintah orang tuaku. Lagi pula, yang tepat menggantikan posisi kakek Bhisma adalah kau, bukan Guru Drona. Bukankah begitu, Kanda? Hamba sanksi akan perintah ini. Tidakkah tuanku mengada-ngada? Oh, tidak, karena aku tidak mengada-ngada. Ini benar-benar perintah orang tuaku. Kalau begitu, hamba akan menghadap. Tidak perlu, karena tidak ada waktu lagi untuk kau menghadap. Waktumu malam ini hanyalah dengan menunjukkan kesetiaanmu, dengan menjalankan perintahmu malam ini. Karena jika perintah kedua orang tuaku yang disampaikan melalui adikku Dursilawati ini kau abaikan, kau benar-benar kualat, Karna. Oh, Kanda, satu lagi pesan ayah yang harus aku sampaikan kepada Karna, bahwa api dendam yang kau kobarkan untuk Arjuna itu sia-sia, Karna. Bahkan kata ayahku itu tidak perlu. Di antara Pandawa yang sepatutnya harus kau hadapi adalah Bimasena. Karena Bimasena lah yang bersumpah akan membunuh kami 100 bersaudara. Bukankah begitu, Kanda? Bukankah begitu, Kanda? Benar, Dursilawati. Karena bukankah kau masih ingat sumpah Bimasena ketika aku berusaha menelanjangi Drupadi? Bima berjanji akan menghancurkanku dan meminum darahku ketika pecah perang di Tegal Kurukshetra. Jika hari ini kau tidak cepat menghadapinya, kami semua khawatir Bima akan berhasil mewujudkan sumpahnya. Camkan itu, Karna.
Tapi Kanda, sebelum mimpi itu tercapai, lebih baik aku bunuh diri. Meskipun kata orang mati di medan perang untuk menjemput sorga, tidak akan aku jemput sorgaku jika aku harus dikeroyok, dikoyak-koyak, dipermainkan, dihina dan permalukan oleh Bimasena. Untuk itu karena katakanlah keputusanmu. Tuanku bertiga, ataupun kedua orang tua tuanku, selamanya berbicara dengan perasaan, tidak pernah memakai otak. Karena kau mengecewakan aku, kau mengecewakan kami semua. Karena inikah balasanmu terhadap kebaikanku selama ini. Aku angkat kau dari lembah nista. Aku beri kau kedudukan. Dan aku jamin semua keluargamu karena. Tapi ini kau mengecewakan aku. Adik-adikku, aku tahu kalian bersedih. Tapi akulah yang paling kecewa terhadap Karna. Dengan rasa kecewa, terpaksa malam ini aku akan melantik Guru Drona menjadi Mahasenopati dan memimpin perang besok pagi. Jangan, Kanda. Jangan. Diam. Kanda, tarik kata-katamu, Kanda. Diam. Keputusanku, kata-kataku, ibarat anak panah yang lepas dari busurnya, tidak bisa ditarik kembali. Kanda. Luar biasa sekali. Dan berikutnya kami mohon berkenan kepada Gubernur Bali beserta Ibu Putri Koster. Kami juga mengundang Bapak Bupati Badung, kami mengundang Bapak Wakil Bupati Tabanan untuk dapat ikut dalam sesi foto bersama di atas panggung. Ya, selanjutnya kami mengundang kepada yang terhormat Bapak Gubernur Bali beserta Ibu Putri Koster untuk dapat naik ke atas panggung dalam sesi foto bersama. Kami juga mengundang kepada Bapak Anom Ranwara sebagai sutradara Bank BPD Bali. Kami juga mengundang kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Ibu Rasmini. Kami juga mengundang kepada Rektor ISI untuk dapat naik ke atas panggung ikut dalam sesi foto bersama. Kami silakan.
Baik, mohon izin untuk foto bersama akan kami pandu di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mohon izin Bapak Ibu sekali lagi untuk foto bersama di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu untuk penampilan yang luar biasa dari teater ini.